Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kalau sampai hari ini kita boleh kembali bertemu untuk beribadah. Semua karena Tuhan Yesus yang selalu baik dan teramat baik bagi kita. Mari kita mempersiapkan persembahan syukur kita, yaitu berupa pujian dan penyembahan kita yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebab hanya itu yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Kita mengatakan kedatangan Tuhan dalam hadirat-Mu. Karena Yesus yang kudus yang layak disembah diagungkan sampai selama-lamanya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji memuliakan nama Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari saya mau jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau serukan nama Yesus, sebab nama Yesus yang penuh kuasa. Nama Yesus, nama di atas segala nama yang layak dipuja, layak ditinggikan sampai selama-lamanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Kita mau maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Kita mau maju, nyatakan kuasanya. Nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama yang kuat. Nama Yesus, nama benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Sekali lagi kita serukan, bangkit, serukan nama Yesus, nama di atas segala nama. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Serukan nama Yesus, nama Yesus, nama yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Sekali lagi serukan. Nama Yesus, nama yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Serukan nama Yesus. Nama Yesus, nama Yesus. Sekali lagi. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama di atas segala nama yang layak dipuji, layak disembah sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita mau katakan Tuhan adalah perisai hidup kita. Kita akan menang kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita akan aman kalau kita berdekatan dengan Tuhan. Engkau adalah perisai hidup kami, Tuhan. Engkau tinggal di dalam Engkau sampai selama-lamanya. Ya, sama-sama kita mau katakan. Tinggal dekatmu, aman.
berbicara Roh Kudus melalui hamba-Mu, supaya kami siap menerima firman yang ada kekuatan baru di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat, terdengar suara Yesus yang merdu. Dia pergi ke negeri terang, surga yang bakal, menyediakan tempatmu dan tempatku. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kau pun boleh masuk terang mulia. Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat, percayalah tentu kau diselamatkan. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kau pun boleh masuk terang mulia. Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat, percayalah tentu kau diselamatkan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Hari ini saya bicara tentang sorga. Sorga bagi orang Kristen. Masuk sorga bagi kita orang Kristen gratis. Berikut ini saya akan sampaikan firman Tuhan berkenaan dengan sorga. Mari kita buka Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Demikian firman Tuhan dalam Yohanes pasal 14 ayat 1, 2, dan 3. Nah, mari kita berdoa pada pagi hari ini. Bapa di sorga, hamba-Mu sudah siap untuk menyampaikan firman. Urapi hamba-Mu, saudara-saudara kami yang duduk untuk dengarkan firman, biar mereka dapat menyimak firman Tuhan dari awal hingga akhir. Firman itu boleh menjadi berkat buat kami semua, menjadi kekuatan, memberikan kepastian buat kami. Tidak ragu-ragu lagi setelah kami dengar firman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kekasih dalam Tuhan, 3 minggu ini saya khotbah seri tentang hidup, ya, arti kehidupan yang kita sudah dengarkan minggu yang lalu, dan saat ini masih ada hubungannya tentang kehidupan kita. Kali ini berbicara tentang setelah kita tidak ada lagi di muka bumi ini. Ya, kemana kita pergi? Kita harus pastikan ketika kita meninggalkan dunia ini,
kita harus pastikan kita akan masuk surga. Ya, saya mau katakan bahwa kalau kita masuk surga itu gratis. Gratis, gratis, gratis. Semua yang ada dalam dunia ini ada harganya. Makan mie ayam, bayar. Ya, makan nasi padang, bayar. Ya, kita naik pesawat terbang, bayar. Naik kereta api, bayar. Naik Grab, bayar. Naik ojek, bayar. Beli rumah, yang belum punya rumah, mau beli rumah, semua bayar. Saudaraku, tidak ada yang gratis. Di dunia ini ada harganya. Nah saudara, untuk kita masuk ke dalam kerajaan sorga, Alkitab katakan bahwa itu gratis. Ya, gratis. Kalau saudara mau masuk surga, rindu masuk surga, tempat yang kekal, kita beribu-ribu tahun tinggal di sana. Dan memang tujuan akhir kita ke sana, ke surga, karena tempat di dunia ini hanya sementara. Nah, mengapa setiap orang memiliki cita-cita untuk masuk ke dalam kerajaan surga? Pertama, surga tempat yang senang, pasti itu. Di sana tidak ada krismon, di sana tidak ada lagi wabah penyakit seperti yang sekarang ini kita hadapi hampir 2 tahun ini, ya, pandemi. Ya, di surga kita akan tinggal senang di sana. Ya, ada awal tapi tidak ada akhir. Sukacita, bahagia kita tinggal di sana. Wahyu Pasal 21 ayatnya yang kedua sampai 4 katakan bahwa dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah, ayat yang ketiga katakan, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Itu surga, tempat yang senang. Kita akan pergi ke sana. Semua orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan pergi ke surga. Tetapi ada tempat yang lain lagi, yang orang yang menolak Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tempatnya di api neraka. Nah saudaraku, saudara, ayat 4 katakan di dalam kitab Wahyu Pasal 21, dikatakan bahwa dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Alkitab memberitahukan kepada kita, dan ia, siapa itu? Yesus Tuhan kita, akan menghapus segala air mata. Air mata apa yang saudara hadapi saat ini? Kesusahan apa yang saudara sedang hadapi sehingga air mata tumpah? Oh Pak Pendeta, air mata saya adalah suami saya meninggalkan saya. Mungkin ada yang berkata pagi ini, Pak Pendeta, air mata saya, istri saya tinggalin saya. Mungkin ada yang berkata, Pak Pendeta, air mata saya, anak-anak, ya, tidak dengar-dengaran, jadi durhaka, itu air mata saya. Ada juga mungkin berkata, Pak Pendeta, saya sedang dikejar-kejar oleh penagih utang karena utang saya belum bayar. Saya mau katakan, hari ini ia akan menghapus air mata utang. Air mata apa yang saudara hadapi? Di surga Tuhan Yesus akan menghapus semua air mata kita. Alkitab katakan bahwa segala air mata dari mata mereka Tuhan hapus. Dan maut tidak akan ada lagi, kematian tidak ada lagi. Kalau sekarang ini di mana-mana kita lihat ada orang mati, ya, di mana-mana, ya. Seperti yang ada tetangga gereja ini belum lama meninggal, tetangga rumah saya meninggal. Saudara, ada orang meninggal kecelakaan, ada orang meninggal karena sakit, ya, dan lain sebagainya. Saudaraku,
tangisan di mana-mana, perkabungan di mana-mana, ratap tangis di mana-mana, duka cita di mana-mana. Ada berita baik yang saya mau katakan. Tuhan menghapus segala air mata dari saudara dan saya. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Itu hanya ada di dunia ini. Ya, air mata itu hanya ada di dalam dunia ini. Di sorga tidak akan ada air mata. Itulah sebabnya saudara harus punya kerinduan untuk pergi ke sorga. Haleluya. Karena dunia ini tempat sementara. Yang kedua, karena hidup di dunia ini sementara, paling-paling 70, 80 atau 100 tahun. Tapi satu saat bahwa setiap kita di dunia akan berpulang. Untuk itu kita harus gunakan waktu sebaik-baiknya untuk memuliakan nama Tuhan. Karena saat Alkitab katakan kemah kita, rumah kita di dunia ini akan dibongkar. Itu Alkitab katakan. Tapi ada berita baik yang saya memberitahukan. Kalau rumah kita di dunia ini dibongkar, rumah kita di sorga Tuhan sudah siapkan. Rumah kita di sorga kekal. Ya, haleluya. Dan Alkitab katakan, ya, karena rumah kita di sorga tidak ada duka cita. Rumah di sorga sempurna. Rumah di dunia ini kita lihat nih, entar bocor, entar rusak. Ya, sudah direnovasi, rusak lagi, bocor lagi. Jadi rumah di dunia ini tidak sempurna. Rumah kita di sorga tidak perlu direnovasi. Rumah kita di sorga sempurna. Sempurna. Bagaimana cara kita dapat rumah di sorga yang gratis, tidak bayar? Kalau di dunia ini kalau kita memiliki rumah, kita harus bayar. Tapi kalau di surga, kita tidak perlu bayar. Pertama kita perlu tahu bahwa Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi pertama, saudara harus miliki apa? Percaya Tuhan Yesus. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya bahwa Yesus pernah datang ke dunia ini, lahir, melayani, mati di kayu salib. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan kemudian Tuhan Yesus naik ke sorga karena dia berasal dari sorga. Kenapa dia datang ke dunia ini? Karena dia mengasihi saudara. Itulah sebabnya Tuhan mau kita percaya kepada Yesus. Kalau kita masuk sorga, tempat yang gratis, kita mau memiliki rumah yang gratis di sorga, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, Yohanes 1 ayat 12 katakan, tetapi semua yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi yang kedua, yaitu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada banyak orang pengen masuk surga, tapi ketika bilang, percaya Yesus ya, terima Yesus ya sebagai Tuhan Juru Selamat, tidak mau. Jadi yang kedua, terima Yesus. Dan yang ketiga, 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan bahwa kita harus mengaku dosa. Ya, mengaku dosa. Katakan, Tuhan, aku orang berdosa. Saya orang berdosa yang harus diselamatkan oleh Tuhan. Ketika kita dengan kerendahan hati berkata, saya orang berdosa, saya mengaku saya orang terhilang, maka saudara akan menerima sorga yang kekal. Roma 3 ayat 23 katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa, saudara telah berdosa. Ya, saudara telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena kita semua orang telah berdosa, tidak ada cara lain Yesus harus datang untuk menebus dosa saudara. Berikutnya, Kisah Para Rasul 4 ayat 12 katakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.
Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Ya, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Dan Ibrani 11 ayat 6 katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan berikan upah, berikan pahala. Kalau saudara sungguh-sungguh ikut Tuhan, maka satu kali kelak Tuhan memberikan upah kepada saudara. Haleluya, haleluya. Mari ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, maka Tuhan Yesus juga sungguh-sungguh akan memberkati kita. Marilah kita mempersiapkan diri kita semasa kita menumpang di dunia ini. Apa Pak Pendeta? Kita ini semua orang menumpang. Keluarga negara kita bukan di dunia ini. Memang kita punya KTP. Benar, kita warga negara di dunia ini, punya KTP, tapi keluarga negara kita hanya sementara di dunia ini. Keluarga negara kita ada di surga, ya. Jadi status kita di dunia ini hanya menumpang di dunia ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu serta saudara sekalian, kalau kita mau menerima surga yang saya katakan tadi gratis, ikut langkah-langkah yang sudah saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu berkata, Pak Pendeta, saya belum punya keyakinan tentang keselamatan. Hari ini saya katakan pagi ini, buka hatimu. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya dan mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengaku dosa-dosamu kepada Tuhan, maka Dia setia dan adil akan mengampuni dosamu. Maukah saudara mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat agar supaya saudara bisa masuk ke dalam surga yang kekal? Mari tundukkan kepala dan saya akan menuntun saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya sudah mendengarkan firman. Dan hari ini saya mau mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya percaya ketika saya percaya dan terima Yesus dan mengaku dosa, maka Tuhan setia dan adil akan mengampuni dosa saya. Dan saya percaya ketika saya tinggalkan dunia ini, saya akan mendapatkan surga yang kekal. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus saya sudah berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saatnya saya memberikan persembahan. Mari kita satu di dalam doa. Hati kami berlimpah dengan syukur Tuhan buat segala berkat-berkat Tuhan yang berlimpahan dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau belajar untuk memberikan persembahan yang terbaik. Ajar supaya kami boleh memberi dengan penuh sukacita agar persembahan ini bisa dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Sungguh ku bangga Bapa, Allah seperti Engkau. Aku
Kekasih dalam Tuhan, biji mata Tuhan, sela-sela Kristus, mari kita bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang besar dari Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari saat malam ini sampai Maranatha, Tuhan sudah datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah.